Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang doa dari Paul Sang dalam acara bincang-bincang atau percakapan antara dia dan rekan-rekannya dengan Pendeta Mangapul Sagala di channel YouTube-nya Pendeta Mangapul Sagala. Dalam percakapan itu, ya mereka entah dari aliran apakah saya tidak terlalu tahu, tapi yang pasti adalah Pendeta Mangapul Sagala adalah seorang Trinitarian, seorang yang percaya doktrin Allah Tritunggal. Ada banyak hal yang mereka bicarakan di sana, dan salah satu yang dibicarakan adalah mereka menekankan pentingnya perdamaian kasih, lalu menolak adanya orang-orang atau pendeta-pendeta tertentu yang menyatakan ini sesat, itu sesat. Nah, tentang itu saya sudah tanggapi dalam video saya sebelumnya yang saya beri judul Jangan Mengorbankan Kebenaran Demi Perdamaian. Tapi ada hal yang menarik dari tayangan itu adalah di bagian akhir tayangan itu doa disampaikan atau dinaikkan oleh Paul Sang. Dan doanya ini dalam tanda petik luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah mendengar doa seperti ini. Nah, doanya seperti apa? Nah, saya kasih cuplikannya. Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali pada tadi siang sampai malam hari. Kami selama lebih dari 4 jam kita berdiskusi, kita saling mencurahkan isi hati kami masing-masing, terlepas dari kami punya pemikiran yang berbeda satu sama lain, tapi Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh hebat bekerja di dalam kami, sehingga hari ini yang senior, yang begitu kami hormati, Pak Pendeta Mangapul Sagala bisa mengayomi kami yang masih muda, dan mungkin beberapa di antara kami dianggap sesat dan dianggap tidak benar. Namun beliau begitu membuka hatinya sebagai seorang bapa untuk mengayomi anak-anaknya, untuk menjadikan tempat belajar bagi anak-anaknya dan bagi orang-orang yang lebih muda. Dan kami bersyukur buat rekan-rekan hamba Tuhan lain yang ada di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan jamah hati kita, kami semua, dan Tuhan membuat kami semua menjadi penuh kasih, penuh damai, dan kami punya hati Tuhan Yesus di dalam kami, sehingga kami bisa tahu apa yang menjadi hatimu, mengabaikan semua kepandaian, semua teologi kami dan dogma kami. Ada yang lebih utama yang kami pentingkan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami hidup terlalu tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus yang sempurna, lepas dari semua hal-hal yang aksesoris. Tuhan Yesus, kami sekarang akan berpisah satu sama lain dan kami melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dan terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus kiranya terus menyertai kami, mengajar, menasihati, mengingatkan, dan terus memberi petunjuk kepada kami. Saudara sekalian yang saling sesat menyesatkan, kiranya Tuhan Yesus juga menjamah dan memberi kasih dan memberikan hikmat ke hati yang bijaksana untuk bagaimana mengajar orang-orang yang masih tersesat, orang-orang yang masih belum mengetahui kebenaran. Kiranya Roh Kudus, Sang Hikmat yang kudus, yang memberikan hikmat bagaimana kami mengucapkannya dengan kasih dan mengucapkannya dengan benar, sehingga bisa kami saling menuntun satu sama lain menjadi ke satu tujuan, yaitu surga yang mulia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya apapun agamamu, aliranmu, engkau akan menerimanya. Yebareka Adonai Wei Semareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Adonai Penau Eleka Wihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhannya Trinitas. Amin. Tuhannya Unitarian. Tuhannya Oneness. Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Nah, itulah doa Paul Sang dalam acara percakapan mereka kemarin. Dan di sini saya mau berikan beberapa tanggapan saya terkait dengan doanya Paul Sang ini ya. Pertama, kalau saudara cermati baik-baik kata-kata doanya, kadang-kadang dia seperti bicara dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang dia berbicara seperti berbicara kepada orang lain atau hadirin yang ada, ya, atau para pendengarnya. Sehingga muncul kata saudara-saudara. Rasanya lucu memang. Ya, ini doa ini ngomong pada Tuhan atau ngomong pada orang. Tapi ya itu tidak terlalu penting sebenarnya karena mungkin saja dia salah ngomong.
Tapi ya walaupun lucu tapi saya abaikan. Tapi hal yang kedua adalah dia dalam doa itu meminta berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus apapun agamamu, apapun aliranmu. Nah, ini menambah kelucuan. Karena apa? Karena meminta berkat dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Misalnya orang agama lain. Dia memang menyebut tentang apapun aliranmu, tapi saya abaikan soal aliran ini. Walaupun ada juga aliran-aliran yang sesat. Tapi saya berasumsi bahwa itu bukan aliran sesat. Kalau itu bukan aliran sesat, maka tidak ada problem. Tapi yang jadi masalah ini adalah meminta berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus apapun agamamu. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Apakah memungkinkan untuk meminta berkat bagi orang-orang agama lain yang notabene tidak percaya kepada Yesus, entah sebagai Tuhan kah, sebagai Allah, sebagai juru selamat? Ya. Nah, kalau untuk berkat jasmani, meminta berkat jasmani kepada Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Dia atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah, menurut saya tidak ada soal. Tapi kelihatannya berkat yang diminta oleh Paulus Sang ini adalah berkat rohani. Kenapa? Karena dia bilang, Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, Yesus memberi engkau kasih karunia. Itu kan berkat-berkat rohani. Nah, karena itu maka persoalannya adalah dasar apa kita boleh meminta berkat rohani bagi orang-orang yang tidak percaya. Atau juga kita bisa bertanya seperti ini, apakah bisa ada berkat rohani bagi orang-orang yang tidak percaya? Dalam hal ini dia menyebut orang-orang agama yang lain, yang tidak percaya Yesus Tuhan, Allah, Juru Selamat. Apakah bisa ada berkat rohani kepada orang-orang seperti itu? Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan dari Alkitab. Saya mau menjelaskan dua hal. Pertama adalah bahwa semua orang berdosa, entah dia beragama Kristen atau non-Kristen, agama apa saja, pada saat mereka sebagai atau berstatus sebagai orang berdosa, maka status mereka di hadapan Tuhan itu adalah orang-orang terkutuk. Saya sekali lagi menekankan, itu berlaku bagi Kristen maupun non-Kristen. Pada saat status sebagai orang berdosa, ya, maka status itu di hadapan Tuhan itu dilihat sebagai orang-orang terkutuk. Nah, kalau kita melihat Galatia pasal 3 ayat 10 ya. Galatia 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Terkutuklah orang yang tidak setia. Ini kalau kita melihat ini terkutuk. Terkutuklah orang itu, terkutuk itu yang mana? Orang yang terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Berarti orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yaitu orang terkutuk. Tapi yang kedua, terkutuklah orang yang tidak setia. Tidak setia ini adalah tidak terus-menerus. Jadi melakukan hukum, tetapi kalau tidak setia, tidak terus-menerus juga tetap terkutuk. Yang ketiga adalah terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi kalau tidak melakukan segala sesuatu, ya terkutuk. Kalau melakukan hanya sebagian atau sebagian besar, tetap adalah orang terkutuk. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini ya, di sini memang orang yang berdosa, orang berdosa itu atau orang yang tidak percaya itu dianggap sebagai orang yang terkutuk. Nah,
kita bisa melihat itu atau membandingkan itu dengan Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-26. Ulangan 27 ayat 26 ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, jadi kita bisa lihat adanya kata-kata terkutuk ini menunjukkan bahwa memang orang berdosa itu adalah orang yang terkutuk. Makanya pada saat penghakiman terakhir nanti ketika Tuhan Yesus datang, pada waktu dia menghakimi orang-orang yang tidak percaya itu, orang-orang tidak percaya itu disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Kalau kita lihat itu bisa di dalam Matius pasal yang ke-25 ya. Matius 25 ayat 41. Nih ya. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Nah, mereka dicampakkan ke dalam api yang kekal. Nah, ini berarti orang-orang tidak percaya. Mereka disebut sebagai orang-orang terkutuk. Jadi, seadanya orang berdosa, semua orang berdosa, ya, itu adalah orang terkutuk. Sekali lagi, ini bukan hanya untuk orang agama lain, tapi termasuk untuk orang Kristen. Pokoknya kita orang berdosa, kita ini adalah orang terkutuk di hadapan Tuhan. Nah, orang terkutuk semacam ini, bagaimana bisa diberkati secara rohani? Nah, hal kedua adalah bahwa status sebagai orang terkutuk ini baru bisa berubah menjadi orang diberkati kalau si terkutuk itu atau orang berdosa itu percaya atau beriman kepada Yesus. Baru bisa berubah dari status terkutuk menjadi status diberkati. Ya, kita bisa lihat ini dalam Galatia pasal 3 ya. Galatia 3, tadi kan Galatia 3 itu kan sudah bicara tentang kutuk ya. Sekarang ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati. Bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Jadi di sini ada diberkati. Tadinya itu adalah orang yang terkutuk. Tapi sekarang diberkati. Diberkati apa dasarnya sehingga mereka diberkati? Ini. Hidup dari iman. Beriman. Ya. Lalu nanti ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya membuat ini apa? Di atas ini, digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah digantung di atas kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Jadi, kita tadinya terkutuk, sekarang Yesus telah mati, supaya berkat Abraham sampai pada bangsa lain. Kita jadi diberkati. Tapi syaratnya apa? Sehingga oleh iman. Ya, lagi-lagi iman. Nah, karena itulah maka orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang diberkati. Ya, diberkati. Nah, kalau tadi orang-orang yang tidak percaya itu pada penghakiman terakhir nanti mereka akan dipanggil, hai kamu orang-orang terkutuk. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya? Orang yang percaya pada penghakiman terakhir, kita kembali ke Matius pasal 25 tadi, ayat 34. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi orang percaya itu adalah orang yang diberkati. Orang tidak percaya itu adalah orang terkutuk. Itu status di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita bicara orang agama lain, apakah orang agama lain itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat? Jangankan orang agama lain, orang Kristen sendiri, banyak yang cuma Kristen KTP, banyak yang Kristen tapi tidak terima Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat Tuhan Allah. Ya. Karena itulah maka orang-orang seperti itu adalah orang berdosa, statusnya di hadapan Allah itu adalah orang-orang terkutuk. Terus bagaimana kita mengharapkan berkat rohani buat orang-orang yang tidak percaya? Bagaimana kita memintakan berkat rohani bagi orang-orang yang tidak percaya? Itu kan doa yang selain mubasir, itu juga doa dari orang yang tidak mengerti kebenaran. Doa dari orang yang tidak mengerti ajaran kitab suci. Ya,
Itu bukan kata-kata saya kutip dari ayat semua. Silakan saudara lihat saja sendiri kan. Orang pokoknya orang berdosa terkutuk. Kalau mau diberkati, maka beriman kepada Kristus. Karena itulah memintakan berkat ya untuk orang agama lain yang notabene adalah orang yang tidak percaya pada Kristus, apalagi itu berkat rohani. Sekali lagi, ini adalah sebuah kebodohan dari pikiran yang tidak mengerti Alkitab dengan baik. Itu tanggapan saya kedua. Lalu yang ketiga adalah, di akhir dari doa itu Paulus sang berkata, di dalam nama Yesus, Tuhannya Unitarian, Tuhannya Saksi Yehova, Tuhannya Wanes, yang kami kenal sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini saya tidak mau bicara soal Wanes ya, karena terlepas daripada dia menganggap bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus ya Bapa, satu pribadi. Tapi Wanes memang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ada yang aneh. Dia bilang di dalam nama Yesus Tuhannya Unitarian, Tuhannya Wanes, Tuhannya Saksi Yehova. Tapi kok Paulus sang tidak menyebut Trinitarian ya, Tuhannya Trinitarian. Padahal di situ ada Pak Mangapul Sagala yang menyatakan diri sebagai orang Unitarian. Apakah ini disengaja dan mempunyai makna tertentu? Saya tidak tahu. Semoga tidak dan dia hanya lupa menyebutkan. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, memang Wanes itu menganggap Bapa itu pribadi yang sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus. Karena itu di sini saya tidak mau mengomentari Wanesnya. Tapi dia mengatakan Tuhannya Unitarian, Tuhannya Saksi Yehova. Unitarian dan Saksi Yehova itu memang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dalam pengertian apa? Mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Atau dengan kata lain, mereka tidak mengakui dia sebagai Allah. Yang mana bisa dinaikkan doa kepadanya dan memintakan berkat darinya. Ya, mereka menyebut Yesus itu Tuhan hanya dalam pengertian junjungannya saja. Saya sangat tahu persis ini karena pernah debat bolak-balik dengan Unitarian juga dengan Saksi Yehova. Saksi Yehova misalnya beranggapan bahwa Yesus itu memang Allah, hanya Allah kecil, ya, Allah junior dibandingkan dengan Bapa yang adalah Allah senior. Menurut mereka, Yesus itu memang disebut sebagai Allah yang perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5. Tapi bukan Allah yang maha kuasa. Dan menurut mereka, ya, Mighty God itu lebih kecil dibanding Almighty God. Bapa itu Almighty God. Allah yang maha kuasa. Sedangkan Yesus hanya Allah yang perkasa. Jadi itu Allah yang lebih kecil dari Bapa. Nah itu jadi ada konsep Allah besar, Allah kecil. Dan Yesus itu Allah kecil. Makanya mereka menganggap bahwa Yesus adalah pribadi terbesar kedua di alam semesta. Nah itu kan mirip dengan ajarannya Pak Erastus Sabdono yang menganggap bahwa ada Major God dan Minor God. Bapa itu Allah mayor dan Yesus itu adalah Allah minor. Nah karena anggapan Saksi Yehova seperti itulah, maka Saksi Yehova itu menolak berdoa kepada Yesus. Jangan berdoa kepada Yesus. Ya, jangan minta apa-apa kepada Yesus. Karena Yesus tidak layak menjadi alamat doa, permintaan doa kita. Itu ajaran Saksi Yehova. Saksi Yehova bersama-sama dengan Unitarian pun mereka percaya bahwa Yesus itu ciptaan pertama dari Allah. Ya. Dan sesungguhnya dia itu adalah penghulu malaikat yang bernama Mikael. Nah, jadi sementara Unitarian dan Saksi Yehova itu hanya sebutan saja Yesus Tuhan, tapi tidak dalam pengertian setinggi-tingginya. Lalu Saksi Yehova menolak berdoa kepada Yesus. Lalu Paulus sang berdoa dan dalam doa itu dia tujukan kepada Tuhan Yesus dengan asumsi saya bahwa kalau seseorang berdoa, maka dia tentu berdoa kepada Tuhan atau Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Lalu bagaimana Paulus sang ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya, dalam artian Allah bagi Saksi Yehova dan Unitarian juga. Ya.
Dan apalagi memintakan berkat yang bersifat rohani untuk mereka. Ya, tentu saja Paulus sang tidak menganggap bahwa mereka adalah bidat atau aliran sesat karena dia kelihatannya anti menyebut orang sesat. Ya. Padahal saya juga sempat pernah lihat dia bikin video mengklaim orang lain juga sesat juga. Nah, tapi terlepas daripada itu, ini artinya adalah menganggap bahwa atau dengan kata lain dia tidak mempedulikan ini sesat atau tidak sesat. Ya, nggak ada urusan. Pokoknya adalah semua menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, Juru Selamat, Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Sedangkan pihak-pihak yang disebut itu tidak mempunyai kepercayaan seperti itu. Maka ini bukan hanya doa yang bodoh dari orang tidak mengerti, tetapi juga tidak memahami atau tidak mengerti apa yang menjadi kepercayaan dari aliran-aliran yang dia sebutkan tadi. Ya. Nah, dan sebagai kesimpulan, melihat semua yang sudah dia katakan dan apa yang sudah saya paparkan, kesimpulan saya adalah ini merupakan bentuk pemahaman satu doa yang sangat kacau ya dari atau yang didasarkan dari pengertian yang kacau balau juga terhadap Alkitab. Doa ini mau menyatukan yang benar dengan yang sesat. Doa ini mau menyatukan yang terang dengan gelap. Ya. Di Alkitab kita bisa lihat bahwa ada yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia kan. Misalnya kan pernikahan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau Tuhan satukan lalu kamu ceraikan itu kan dosa. Ya. Nah, tapi ingat juga bahwa di Alkitab ada yang Tuhan pisahkan. Ya. Ada yang Tuhan sudah ceraikan. Yaitu apa? Yaitu kebenaran dan ketidakbenaran, kebenaran dan kesesatan, terang dan gelap itu tidak bisa disatukan. Itu Tuhan pisahkan, Tuhan ceraikan. Lalu kenapa mau disatukan? Jadi adalah dosa kalau orang menceraikan apa yang Tuhan satukan. Tapi adalah dosa juga bahwa orang menyatukan apa yang Tuhan ceraikan. Ya. Karena itulah maka menurut saya melihat ini berkaitan dengan bidat-bidat, aliran-aliran sesat dan Paulus sang memintakan berkat rohani bagi orang-orang sesat ini, ya. Dan bahkan menganggap bahwa semua yang sesat-sesat ini itu adalah sama-sama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai dalam pengertian setinggi-tingginya sebagai Allah, ini menunjukkan bahwa doa Paulus sang ini itu bukan cuma doa yang tidak benar atau salah, tapi bahkan itu adalah doa yang sesat dan doa yang menyesatkan. Dan kalau itu doa yang sesat dan menyesatkan, maka mengaminkan doa semacam itu juga adalah dosa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Saya Ingat bahwa amin itu bukan hanya sekedar sebagai tanda penutup doa. Amin itu artinya setuju. Amin itu artinya setuju dengan apa yang dikatakan di dalam doa atau yang diimani dalam doa itu. Sehingga mengaminkan doa yang sesat, mengaminkan doa yang menyesatkan, itu adalah sebuah dosa. Walaupun mungkin ada yang tidak sengaja, ya tetap juga dosa. Tapi dosa yang tidak sengaja. Anda tidak setuju kalau orang mengatakan sesat, terserah Anda. Tapi saya mengatakannya setelah saya mendengar doa itu dengan baik dan membandingkannya dengan kitab suci. Kalau tidak setuju dengan itu, silakan bantah itu ayat-ayat yang saya berikan. Itu saja penjelasan saya. Semoga ini mencerahkan saudara-saudara dan berhati-hatilah. Karena ada banyak serigala berbulu domba, ada banyak serigala yang menyamar sebagai domba di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.